Baik Bos sekalian, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-39. Ada yang membaca hadis ke-39. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu. Ya benar. Betul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah hakaja wazali an ummatil khoto awanis yana wa mas rihu alaihi hadisu hasanu Iya. dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ya. anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan karena aku dan umatku perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya karena keliru, lupa atau terpaksa. Diriwayatkan oleh Ibnu Wajah Al-Baihaqi dan lain-lain derajatnya hadis hasan. Ya. Terima kasih. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala ridha kepada keduanya. Keduanya siapa? Abbas dan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Maka semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada anaknya Abbas dan Abbasnya, dua orang. Anaknya Abbas itu siapa? Abdullah namanya. Cuma nggak disebut di sini. Disebutnya anaknya Abbas. Ya, Abbas itu saudaranya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasulullah SAW, pamannya Muhammadnya, pamannya. Nah, Abbas ini saudaranya, saudara pamannya. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni beberapa kesalahan umat. Al-khata' karena kesalahan, keliru, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaihi dan karena dipaksa. Kalau tiga ini terjadi, Ibu sekalian, maka kita tidak berdosa. Ya, satu, al-khata', kesalahan. Ya, kita nggak tahu sebelumnya salah. Ya, salah. Kita nggak tahu kalau kalau sholat salam itu rukun sholat, kita nggak tahu. Sehingga kita begitu fil alamin innaka hamidum majid, alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah, selesailah sholat ini, pergi dari sini. Dia nggak salah, dia nggak tahu, keliru, dia nggak tahu. Maka ini khusus kata Rasulullah, karena kemuliaanku, maka yang ini Allah ampuni. Allah ampuni. Terus yang kedua, wan nisyan, karena lupa. Kalau lupa ini tahu hukum, dia tahu
Dia tahu asar itu wajib hukumnya, tahu dia. Tapi sibuk main sana, pergi sana, tugas kamu. Begitu maghrib, iya Allah, belum asar. Yang ini Allah ampuni, Allah ampuni. Ya, kapan dia sholatnya? Kapan ingatnya? Begitu jam 9 malam, asar. Kemudian dia ambil wudu, dia sholat asar. Dia nggak asar telat itu, dia dimaafkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mastukrihu alaihi, dia dipaksa. Maka ada sahabat Nabi dipaksa Abbas mengatakan Lata Uzza itu Tuhan kan dibunuh. Dia bertahan, pokoknya tidak, akhirnya dia dibunuh dia akhirnya. Kemudian turun ayat Al-Quran bahwasanya kalau dia dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya itu sebenarnya yakin dengan keimanan, maka sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa dia dipaksa? Ya, lagi puasa ya. Katanya Allah buka saya. Akhirnya apa? Dia berbuka. Ya, begitu dia selesai, waktu pergi, dia lanjutkan puasa terus. Sah dan puasanya sah. Kenapa? Karena dia wamastukrihu alaihi, dia dipaksa. Ya, jadi ini sekalian, hadis yang ke-39 ini menyatakan tentang hal-hal yang dimaafkan dikarenakan sebab-sebab keliru, lupa dan dipaksa. Ya, hadis yang ke-40. Lanjut, saya mau baca lagi hadis yang ke-40. Waduh, panjang kan ya. Ya, ada yang mau baca ya? Silakan Bu, hadis yang ke-40. Ada? Ada. Ya, silakan. Dikasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-40. Jangan menunda amal. Ani bani Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibri faqala kun fid dunya ka'annaka mariyun aw mariyun sabir wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul iza amsayta fala tantazirish soba bahta falatam tazir masa wa huzmin sihatika lima rodika wa min hayatika limauti. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang pundakku seraya berkata, bersikaplah di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang asing atau pengembara dalam gunung musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika Anda berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi, dan jika Anda berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Ambillah waktu saat untuk beramal sebelum tiba waktu sakitmu dan hidupmu sebelum mati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini hadis yang ke-40 ya. Ali bin Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu anak Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Siapa dia? Abdullah juga namanya, Abdullah bin Umar. Ya,
Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau nyebut bapaknya panggil anaknya, nyebut anaknya panggil bapaknya. Itu kebiasaannya. Ya. Ya. Gitu ya. Panggil bapak sebut nama anak, panggil anak sebut nama bapak. Itu kebiasaannya. Askan, dia manggil saya enggak Askan, Ibnu Ihsan, anaknya Ihsan. Begitu manggil bapak saya Abu Askan, bapaknya Askan. Enggak nyebut-nyebut. Kalau saya SD dulu sebut nama bapak itu berantem. Dia marah itu. Dia sebut nama bapak itu aib. Jadi kalau kita ribut ke teman itu ya berulang. Ini bapaknya Askan. Batu, ambil batu. Ini bapaknya Askan. Ini bapaknya Budi. Ayo. Sama dia ini injak. Bapaknya Askan injak sama dia. Ngelawan kita berantem makanya gara-gara batu kecil itu berantem. Ya. Nah, jadi dari Ibnu Umar, dari anaknya Umar radhiyallahu anhu, semoga ridho kepada keduanya. Kata Ibnu Umar ini, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankihi. Rasulullah itu memegang pundak. Jadi salah satu kenangan sahabat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia memegang pundak. Begitu sayang kalau pegang pundak. Ya. Begitulah Nabi mengajarkan itu. Sama anak itu peganglah pundak, sampaikan. Saat dia pegang pundaknya terasa tenang. Ya, kemudian sampaikanlah nasihat itu. Ya. Ibnu Umar berkata, Nabi itu pegang pundakku. Kemudian setelah pegang pundakku itu lembut, tunduk, luluh hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabilin. Jadilah engkau di dunia ini laksana orang asing. Orang asing. Kita laksana orang asing di dunia ini. Laksana orang asing, orang baru. Enggak kenal dengan tetangga. Sendirian. Laksana sendirian. Memperlukan alam masih. Aw 'abir sabilin, atau musafir yang lewat aja. Kalau meja di dunia, datanglah manusia itu, orang asing, tunggu sebentar, mampir sebentar, enggak lama. Atau dia enggak mampir, jalan aja. Kemana perginya? Ke akhirat. Maka orang beriman itu yang ditunggu dunia ini cuma dua. Satu, menunggu kematian. Yang kedua, menunggu waktu sholat. Zuhur, dia nunggu waktu asar. Asar, nunggu waktu maghrib. Maghrib, begitulah terus menerus. Ya, dua pilihannya, laksana orang asing atau laksana musafir yang lewat. Jangan tertipu dengan dunia ini sekalian. Kita punya masalah itu sedih itu wajar, jangan berlebihan. Kenapa? Sementara kita dunia ini. Disakiti orang, jangan terlalu frustasi. Kenapa? Sementara. Enggak lama. Ya, kita lahir dunia ini tidak bawa apa-apa, enggak bawa apa. Ibu-ibu waktu masih anak-anak enggak kebayang enggak mau tinggal di dunia ini. Enggak kebayang. Gimana ceritanya? Ya, bisa tinggal di sini. Ya, lahir nggak bawa apa-apa. Ya. Nanti pergi tinggal itu. Lahir nggak bawa apa-apa di dunia ini, biar dia nggak bosan nunggu kematian ini, biar nggak bosan nunggu sholat ini. Allah kasih mainan dia, kasih mainan semua. Apa mainannya? Kasih rumah, kasih kerjaan, kasih keluarga, kasih anak, banyak mainan. Ini mainan semua ini. Nanti ini
Maka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, jadilah engkau tuh orang asing, gharib atau orang-orang abir sabilan, hanya lewat jalan. Ya. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, maka Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantazir as-salah, kalau untuk berada di sore hari enggak usah nunggu datangnya pagi, datang sendiri dan itu tunggu. Orang yang nunggu datangnya pagi itu bukan kerjaan, jangan tunggu, terus beraktivitas, beramal kebaikan-kebaikan, nanti subuh itu datang, pagi itu datang sendiri. Ya, wa idza asbahta fala tantaziril masa, kalau engkau berada di pagi hari enggak usah nunggu sore, enggak usah nunggu sore, terus beramal tahu-tahu dia udah sore. Ya, tahu-tahu dia udah sore. Ya, maka kalau orang beriman itu begitu, Allahu Akbar zuhur, tibalah waktu zuhur. Tapi nggak beriman, Allahu Akbar, ya Allah, pukul 12. Dia hanya ngasih tahu jam. Azan itu hanya ngasih tahu jam, itu 12. Azan asar. Sekarang ada azan di kampung, di Sumpuk sana tuh. Ya, itu di kampung saya itu dulu mak itu ada namanya bunga, itu namanya bunga kesumbal. Kesumbal dia itu kalau udah jam 4, mak itu tahu tuh karena itu jam 4. Nanti kuncup lagi dia jam ngelihat jadi jam berapa ini, turun dari rumah jam 4. Ya, enggak sore. Ya. Jadi di waktu sore nggak usah nunggu pagi, ya di waktu pagi nggak usah nunggu sore. Kata Umar ini. Wa khudh min sihhatika limaradika, maka manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakit. Manfaatkan sehat sebelum sakit. Manfaatkan. Dah sakit dulu ya Allah. Ya. Pak Jujun itu, dia itu ketemu semester nangis dia. Apa kata dia? Saya itu ya Allah, kata dia, ngeliat orang sholat itu kok cepat-cepat amat si sholat itu, kata dia, netes air mata, pengen lama-lama sholat, kok cepat amat orang itu sholat begitu. Kenapa? Karena sudah bisa merasa ya Allah nikmat sehat sholat itu manfaat. Ya, orang yang stroke itu dia jalan melangkah itu mau sini sampai sana itu, wis kaki itu gerak dikit dia basah keringetan tuh, bergerak lagi itu, jalan lagi itu. Berapa menit hanya sampai di situ. Perjuangan yang luar biasa. Maka Ibnu Umar mengatakan, khudh min sihhatika bimaradhi, gunakan sehat itu sebelum tadi sakit. Wa min hayatika limautik, dan gunakanlah waktu hidup itu sebelum mati. Kalau sudah mati itu punya kenangan. Iya, kalau kenangannya baik. Kalau buruk, maka buatlah kenangan yang baik. Gunakan hidup ini sebelum kematian. Banyak-banyak berbuat kebaikan. Minimal itu hati itu baik. Bersihkan hati ini. Sifat iri, dengki, ya, kalau iri dan dengki kepada manusia itu bisa dikikis pelan-pelan. Tapi yang berat mengikisnya sifat su'udzon kepada Allah yang berat. Ya Allah, perasaan ya Allah, udah rajin dah sholat. Tiap malam perasaan, wudhu tiap hari. Kok sebenarnya susah amat hidup ini. Amat hidup ini. Dia nggak pernah sekolah. Rezekinya ada-ada aja. Apa berhenti sholatnya? Masuklah setan itu. Ya. Kita sholat, kita ibadah merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah, bukan untuk
jadi orang kaya. Kita sholat ibadah bentuk pengabdian kepada Allah, bukan untuk jadi orang hebat. Ya, tapi Allah jamin kan memberikan bonus orang-orang yang taat kepada Allah itu, keberkahan hidup, kebaikan, kemuliaan akan dia dapatkan. Ya, jadi hadis yang ke-40 ini ya mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup di dunia ini jangan terlalu fokus dunia. Ya, ambillah sekedar bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Maka Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mauti wa'idhan." Cukuplah kematian sebagai nasihat. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Ya, kita kalau ingat orang tua kita itu, kalau ingat itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya ingat namanya, jangan cuma perluas untuk ingat namanya, jam segini dia sedang ngapain, apa pesan-pesan dia pernah ngomong begini, waktu ini dia pergi ke sana, waktu itu dia ngomong begini, kalau masak itu dia begini caranya. Ingat tuh. Ya, dulu waktu emak ini masih ada, ingat-ingat kita ngumpul di situ, ada ini, yang lagi sholat ini begini, banyak ada suara mesin, ya ada suara mesinnya. Sekarang udah tinggal kenangan lewat, ya lewat semua itu. Pulang kampung kita lihat, pergilah ke depan rumah, tataplah rumah. Ya Allah, dulu kami anak-anak lari-lari, main sana sini, suput-suputan, kejar-kejaran, luar biasa. Ya kalau sore hari itu radio Cawang itu dengerin ada apa? Sandiwara. Ya benar-benar sandiwara itu seru benar. Ya masa-masa itu. Maka diingatkan, cukuplah kematian itu nasihat, sebagai nasihat. Ya kita itu bukan lama. Gunakan sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit terus sekalian, jangan lupa kita semua akan menerima sakit ini. Dan sakit itu belum tentu azab, sakit itu belum tentu azab sakit itu. Bisa hadiah sayangnya Allah. Banyak orang siap untuk sehat tapi nggak siap untuk sakit. Siapkan diri andai sakit itu. Ya diam. Ya Allah, semua tubuh ini milikmu ya Allah. Mataku ini milikmu, kepala, tangan, milikmu semua. Karena Engkau ya Allah, tangan bisa bergerak. Dan hari ini ya Allah, pada kaki Engkau uji ya. Kaki ini milikmu ya Allah. Hamba berharap ya Allah, kembalikanlah kaki ini sehat. Angkatlah sakit ini. Karena ini semua milikmu ya Allah. Hamba tak punya apa-apa. Kalau Engkau berkehendak untuk sakit, anugerahkan kesabaran. Begitu nyawa sakit, ya Allah, Engkau sudah mengampuni dosa kaki. Alhamdulillah, hamba ikhlas tabah, hamba ikhlas, hamba rela. Belajar bersiap untuk sakit. Ya, karena kita tak tahu kalau kita sedang sakit. Ya. Kemudian hadis yang ke-41, kewajiban mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang telah aku bawa. Ya, apa maknanya? Hawa nafsu keinginan kita ini harus tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ya, kalau jiwa, raga, hidup, mati kita ini tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya dan tidak tunduk kepada hawa nafsu kita, itu ciri bahwa sempurnalah iman. Sempurna iman. Ya, karena tidak semua hawa nafsu ini bagus, tidak semuanya. Banyak kita nafsu yang luar biasa. Kita kalau melihat dunia ini enggak akan ada habisnya, enggak. Percaya tak?
Uang itu Bu, dikit cukup, banyak tetap kurang juga, ada cukupnya. Ya, ibu-ibu kalau ngikut model baju itu enggak ada habis, enggak ada habis. Begitu baru sebulan ya ini, nyantai tiduran secapek di rumah, buka HP, Shopee jadi buka. Wih, bagus benar ini. Ini yang sekarang ini sama kayak ibu pejabat yang kemarin itu. Ini dia warnanya sama betul. Akhirnya apa itu? Baik, pesan tetap pakai HP semangatnya pulang. Pesan tetap. Nah, pergi dia pengajian. Tetap sampai ke paket-paket. Ada bapak ini enggak, kata bapak saya nggak pernah seperti itu. Iya ibu kali itu ada WA. Pak, ada ini ada ya apa namanya pakai datang terima ya. Punya ibu nggak punya dia yang bayar. Nah, datang ya luar biasa ya. Nggak ada habis. Ya. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-42. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Anas ini sahabat Nabi yang muda. Nabi hijrah ke Madinah, sekalian. Orang-orang tuh ada yang, ya Rasulullah, ini kebun korban ini kasihkan untuk Islam. Ya Rasulullah, ini ada sebidang tanah ini saya hibahkan untuk Islam. Ini ada emas berapa keping nih saya hibahkan untuk Islam. Ada seorang ibu, dia gak punya tanah, gak punya emas, gak punya apa-apa. Dia bawa anak kecil umur 10 tahun. Ya Rasulullah, aku tak punya harta, enggak punya kekayaan, tapi aku punya anak ini. Anak ini suatu serahkan kepada engkau untuk berkhidmat kepada engkau. Dialah sahabat bernama Anas bin Malik. Ya. Maka kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Andaikan engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka akan kuampuni, maka akan aku ampuni. Ya, maka akan aku ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan aku tidak pedulikan lagi. Begitu Allah menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar sayang sama hamba-Nya, berharap sama Allah, berdoa sama Allah itu akan kuampuni. Mintalah ampun Allah, astaghfirullahaladzim, ampuni dosa. Dipegangnya matanya, astaghfirullahaladzim, ampuni dosa matanya. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa telinga ini Allah. Astaghfirullahaladzim, dosa matanya. Astaghfirullahaladzim, dosa tangannya. Astaghfirullahaladzim, dosa perutnya. Astaghfirullahaladzim, maaf dosa kemaluan ini. Astaghfirullahaladzim, dosa kakinya. Astaghfirullahaladzim, ampuni semuanya. Maka istighfar 3 kali di sholat itu. Yang pertama itu untuk seluruh anggota tubuh ini, yang kedua itu untuk pikiran-pikiran ini, yang ketiga itu untuk hati ini. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dan aku tak pedulikan lagi itu. Sebanyak apa dosa itu tidak aku pedulikan. Maka kalau urusan kita dengan Allah ini, taubat itu Allah ampun. Kita angkat sholat itu minta ampun sama Allah, Allah ampuni. Tinggal kita ini sungguh-sungguh nggak apa minta ampun. Ya, no. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, siapa yang imam itu astaghfirullahaladzim. Ya, agak serius ya. Nah, begitu Allah Akbar, apa itu lagi? Ya. Jadi itu ya. Kalau dia minta ampun, kan ku ampuni ya. Ya ibna Adam wa ana Adam, law balagat dhunub
dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Andaikan engkau datang kepadaku dengan dosa itu memenuhi langit, banyaknya dosa itu sampai ke langit, dia datang kepadaku minta ampun, akan ku ampuni, kata Allah, aku ampuni dia. Ya, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya, wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, sepenuh bumi pula. Dengan catatan tadi itu la tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukanku dengan apapun. Ya, syirik. Ya, kita tahunya syirik itu menyekutukan Allah, datang kepada batu, datang kepada jin, datang kepada setan. Ya, itu syirik. Syirik itu ada yang lebih besar. Itu kan datang kepada setan, datang kepada jin. Begitu anaknya pulang marah-marah, kalau bukan karena mak bakmu ini, ya, udah sengsara. Wih, udah jadi Tuhan dia. Kalau tadi masih syirik, masih menyekutukan kan tadi kan? Masih menyekutukan dia, jangan lain. Itu udah jadi Tuhan dia. Wih, enggak karena saya itu udah. Ya, maka Gus sekalian Allah, ini hadis yang kedua tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya Allah, seluas langit, seluas bumi, seluas samudra di lautan. Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dari Maha Penyayang. Ya, maka mohonlah ampun kepada Allah Taala, mohonlah kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, dari sini yang mau ditanyakan silakan. Berkenaan dengan hadis ini atau yang lainnya dipersilakan. Dengan hadis yang ke-39. Iya, ya.